Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ruslan Idris. Seperti biasa dimanapun tetap Ruslan Idris. Kita sambil rapi barang, ngobrol-ngobrol sedikit tentang ya berbagi pengalaman atau berbagi-bagi semangat bagi kita konten-konten pemula yang ingin belajar. Bagaimana caranya kita membuat konten atau kita memulai membuat konten? Yang pertama kita harus lakukan yaitu jangan terlalu banyak berpikir. Tapi yang harus kita lakukan yaitu belajar. Itu akan menambah semangat kita untuk membuat suatu karya atau sebuah konten yang seiring waktu juga kita akan bertambah pengalaman, karena pengalaman itu akan menambah ilmunya kita sambil kita belajar dari konten-konten kreator yang sudah sukses. Juga kita bisa belajar dari pengalaman kita sehari-hari nanti waktu kita sudah memulai membuat konten. Apa yang waktu kita melakukannya, tapi susah ketika kita memikirkan mau buat konten apa sesuai dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari otomatis itu tidak akan menjadi beban bagi kita. Jadi juga waktu utama kita nggak akan tersisih oleh profesi kita yang baru. Kalau misalnya kayak saya ini, saya membuat konten keseharian saya, mudah-mudahan. Jadi sekalian saya berjualan, sekalian saya melakukan aktivitas rutin saya setiap hari, yaitu berjualan dan melakukan hal-hal yang lain. Itulah yang menjadi sasaran konten daripada saya pribadi. Jadi kalau kita membuat konten yang khusus melenceng daripada kebiasaan kita sehari-hari, yang pastinya kita akan membutuhkan renggang waktu yang lain untuk ya kita membuat konten tersebut. Misalnya kita punya kegiatan seperti saya ini, terus saya membuat konten misalnya memancing atau konten yang lain-lainnya, tentunya kita akan harus membuang waktu atau menyediakan atau membuat kesempatan untuk kita bisa pergi memancing, sedangkan kita sedang berjualan atau sedangkan kita lagi berjualan atau lagi mengerjakan pekerjaan yang lain yang memang itu profesi kita. Ya lebih bagusnya kalau kita ingin membuat konten yang kita lakukan setiap hari dan yang menurut yang selera daripada kita, atau yang kita hobi apa, itu yang sangat bagus kalau kita ingin membuat konten. Karena membuat konten itu nggak seperti kita membalik telapak tangan, mudah, tapi sangat susah. Waktu kita dalam menjalankannya sangat susah, yaitu terutama kita butuh kesabaran yang lebih. Apa
penyong, penyong. Tetapi yang paling utama yang harus kita ketahui yaitu adalah sabar. Itu yang paling inti dalam kita membuat konten adalah sabar. Karena semuanya nggak semudah yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Dulu saya melihat orang-orang yang sudah sukses membuat konten, saya pikir gampang sekali membuat konten, apa susahnya. Rupanya setelah saya menjalankannya susah. Yang paling susah adalah ketika kita harus sabar di saat kita udah berkarya, capek-capek membuat video, capek mengedit, waktu kita upload yang nonton sedikit. Paling banyak orang yang gagal ketika dituntut sabar dalam pekerjaan. Banyak orang yang bosan, akhirnya gagal di setengah jalan. Kalau saya pribadi, kalau membuat konten itu hampir sama seperti rumus kita berdagang juga. Yang penting kita mau dulu bekerja, mau berusaha, mau ngeluarin modal walaupun sedikit, dan juga mau berusaha dan berdoa. Itu yang paling penting adalah berdoa. Dan kita nyediain barang dagangan kita. Kalau masalah orang yang beli itu tergantung rezeki kita, tapi insya Allah kalau kita udah berusaha, kita udah membuat toko atau nyediain barang di dalam toko, insya Allah pasti ada yang beli. Begitu juga dengan konten, cuma butuh yaitu tadi kesabaran dengan berdoa terus menerus, bersabar dan berdoa dan berikhtiar. Insya Allah belenggu itu akan terbuka dengan sendirinya perlahan-lahan. Itu nanti ada kepuasan sendiri ketika kita melihat karya kita sendiri. Intinya adalah tetap berusaha, berkarya, jangan pernah mudah menyerah, dan terus yaitu yang paling utama adalah berdoa. Insya Allah Allah itu maha pengasih, Tuhan itu maha pengasih dan lagi maha penyayang. Tuhan itu maha kuasa atas segala sesuatunya. Apalagi kita niat segala sesuatunya untuk kita menafkahi keluarga kita atau menafkahi anak istri kita. Itu pun kita akan mendapatkan pahala dari pekerjaan yang kita lakukan, karena kita niatnya lillahi ta'ala, nggak ada niat yang lain, hanya untuk menambah daripada penghasilan kita untuk kita menafkahi keluarga kita. Insya Allah Tuhan itu maha baik. Cara-cara yang diberi oleh Allah SWT buat kita, biar kita bisa sukses orang lain. Karena setiap orang yang sudah sukses, kalau kita mempelajari lika-liku kehidupan mereka atau perjuangan mereka, juga sangat sedih dan sangat membutuhkan waktu dan kesabaran yang lebih, sehingga masa keberhasilan mereka itu datang. Karena kita nggak tahu kapan kita akan berhasil, hari apa, tanggal apa, dan tahun berapa. Jadi teruslah berdoa, terus berkarya. Insya Allah keberhasilan itu pasti akan ada. Tapi yang paling penting kalau kita konten pemula, bahan-bahan yang kita sediakan yang pertamanya yaitu kita harus mempunyai HP dulu. Udah itu kita harus mempunyai tripod dan juga mic wireless, karena untuk tripodnya biar kita bisa bekerja sendiri. Seperti saya ini, saya bekerja atau membuat video sendiri, jadi kameranya saya taruh di tripodnya.
dan juga mic untuk merekam itu sangat penting juga, dan itu nggak terlalu mengeluarkan modal yang mahal karena mic dan tripod itu nggak terlalu mahal, kita beli yang murah-murah karena varian harga ada juga yang murah dan juga yang mahal, karena kita budgetnya kurang, kita baru mula-mula ingin terjun di dunia perkontenan, ya kita beli aja dulu yang murah-murah tapi bagus. Lain dengan orang-orang yang udah berhasil, mereka juga membelinya kan dari keberhasilan mereka sendiri. Nanti kita kalau udah berhasil juga kita bisa nambah sendiri untuk kebutuhan daripada kita membuat video, karena kita saya pelajari juga dari mereka yang udah berhasil. Mereka pertama-tama juga memakai yang biasa-biasa aja, baik kameranya maupun alat-alat yang lain, dan ketika mereka udah berhasil baru mereka menambah alat-alat konten mereka. Cuman kalau kita bekerja sendiri agak sedikit capek sih, karena kita muter-muter pindahin kamera dari sisi kiri ke sisi kanan, dari sisi kanan ke sisi depan, dari sisi depan ke sisi belakang. Kopi mah pakai suah. Di sini ada santri dekat saya jualan, mungkin mereka jam sini belum tidur karena mungkin mereka ada yang kena tugas jaga di pos jaga. Kalau orang Aceh bilang, kalau orang kami bilang Ari itu tukang buku Bima. Alhamdulillah juga dengan ada daya atau ada santri di sana juga menambah daripada omset penjualan kami di sini. Malam matang hari ini nanti. Udah. Mana Pak Pos na? Aman na, na. Hana yang misteri na. Awai na. Di mana nanti? Kayak biasa kayak duri. Aman na angker emang. Kamu boleh jamuan kan? Yang derahnya kok yo. Manjino mau benar karena kapungo dan listrik, lampu listrik kalau ayo le. Boleh kamu enak banyak flu muternya tun raya. Muter paling raya boleh ke ini. Tempat tanah-tanah orang kaya. Alhamdulillah. Karena beridang pesantren dulu di lokasi pesantren tempat itu dulunya hutan besar di situ. Kami dulu waktu kecil-kecil sangat takut kalau melintas di area itu, tapi sekarang alhamdulillah kehendak Tuhan udah jadi pesantren, itu berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga itu sendiri dibangun dengan uang pribadinya mereka. Alhamdulillah ingin kita bisa berhasil seperti mereka, karena mereka bisa jadi panutan buat kita bahwa kekayaan itu bisa kita bawa ke akhirat kelak nantinya. Contohnya ya seperti membangun pesantren dan beramal yang lain-lainnya, tergantung kita sendiri niatnya dan kemauan kita itu sendiri.
dan juga dengan ridho daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Ingin menjadi seperti mereka itu, yang kekayaan mereka itu mungkin hampir 30% mereka pergunakan dalam hal-hal kebaikan, baik membangun tempat-tempat beribadah lainnya seperti masjid. Karena orang kaya banyak, tapi yang paling sedikit itu orang kaya yang dermawan, itu yang paling sedikit. Dan kita semua mendoakan, pasti mendoakan kita menjadi salah satu daripada orang-orang kaya atau orang-orang yang dermawan. Bismillah. Ini padahal baru jam 00.45, tapi sepinya seperti udah jam 3 pagi. Saya akan tunjukkan, memang nggak ada lagi kehidupan. Maksudnya nggak ada lagi kehidupan, semua orang udah pada tidur. Sepi sekali. Saya hanya sendiri di luar, seperti Anda lihat. Saya akan tunjukin keluar. Sangat sepi. Dan cuaca pun udah mau hujan, kayaknya udah mulai gerimis. Mungkin sekian video kita ngobrol-ngobrol ringan malam ini, ngobrol-ngobrol santai sambil kerja. Kalau ingin membuat konten, yang pertama kita harus belajar dulu, sedikit belajar, dan sedikit membeli alat-alat konten, dan juga terus bekerja dalam membuat konten. Jangan pernah mikir ini itu, kita terus bekerja saja, bekerja terus sampai nanti keberhasilan itu pasti akan ada, dan itu adalah rahasia daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Penting selalu berdoa dan berusaha, insya Allah pasti akan ada keberhasilan. Karena orang-orang yang udah berhasil, mereka juga berjuang dulunya, cuma mereka cepat berjuang, kita baru-baru berjuang. Mereka juga butuh waktu dan banyak sekali cerita-cerita mereka yang sudah mereka alami dulu sebelum mereka berhasil. Mungkin kita akan menjadi, kalau insya Allah kalau umur kita panjang, ketika kita berhasil nanti akan banyak cerita-cerita yang ada sebelum kita itu berhasil. Oke, sekian, terima kasih yang selalu menonton. Saya doakan yang selalu menonton video-video saya, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, baik di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.